Jadi bahan bakunya tubuh kita, ya kita kembali ke apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Pertama, kalau mau catat silakan dicatat, tidak ada di slide. Ada 21 kurang lebih, ya, di Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW yang disampaikan tentang sebenarnya inilah bahan bakunya badan kita. Yang pertama jamur. Jamur, ya. Jamur ini merupakan salah satu produk ciptaan Allah, ya, subhanallah. Dia mampu menyerap racun dan dia termasuk probiotik juga. Probiotik. Jadi selain tempe, ya, probiotik yang sangat baik yang kita bisa konsumsi adalah jamur. Ya. Hati-hati dengan beberapa jenis racun yang ada pada jamur. Jadi cari jamur yang relatif tidak terlalu banyak racun aflatoksinnya. Itu yang pertama, jamur. Yang kedua apa? Bawang merah. Bawang merah. Bawang merah nggak ada, tapi ini bawang merah adiknya dia lah. Ya. Kemudian yang nomor 3, bawang putih. Ini bahan baku. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah ngerti konsepnya, makanan Anda tiap hari harus mengandung ini. Apa yang terjadi ditambah dengan puasa, ditambah sedekah, ditambah dengan sholat, maka tubuh akan merecovery dirinya sendiri. Penyakitnya perlahan-lahan akan hilang. Ada yang sudah bikin sup jamur itu? Itu bukan sembarangan sup, ya. Itu di samping sehat, itu juga punya kemampuan untuk mendetoks badan kita. Apalagi kuahnya Anda minum. Kuahnya diminum. Kemudian yang keempat, khardal. Khardal ini mustard atau biji rempah. Biji rempah itu macam-macam, kayak begini nih. Ya, kayak apa namanya? Ini apa nih? Kapulaga, kemudian ada ketumbar, ya, atau ada bunga lawang kayak begini. Ya. Rempah. Setiap hari makanan Anda jangan lepas dari rempah. Coba, kenapa sekarang banyak orang penyakitan? Karena yang dimakan sudah tidak ada rempah lagi. Gorengan kan nggak ada rempahnya, betul? Nasi uduk nggak ada rempahnya, nasi goreng juga nggak ada rempahnya, burger nggak ada rempahnya, sosis nggak ada rempahnya. Maka cook your food, masak sendiri di rumah. Ya, kalau ada rempah yang Anda masukkan di situ, maka minum airnya diminum. Ya, jadi kalau sudah ngerti gini kan nanti Anda bisa bikin kari tanpa santan, bisa. Kari, saya suka kari karena bumbunya lengkap banget. Ya, tanpa santan bisa. Kemudian yang kelima, bidara. Daun bidara atau bidara. Ya, jadi biji-bijian tuh kayak begini, ada biji jinten, ada biji thyme. Ya. Nah, kalau kita dekat-dekat sama toko bumbu tuh sehat. Wanginya tuh menyehatkan jantung. Ya, bumbu, semua jenis bumbu itu sebagian besar menyehatkan jantung. Dia membersihkan jantung. Semua jenis bumbu. Ya. Kalau kita bicara tentang asam amino, Indonesia punya sumber asam amino yang luar biasa. Dia mengandung 20 jenis, hampir semua jenis asam amino dia ada. Dia mengandung lemak yang ada pada minyak zaitun. Dia mengandung selenium yang berperan sebagai anti kanker. Tumbuhan itu namanya apa? Kelor. Kelor nih, ya. Kalau boleh saya katakan sayur dari rajanya sayur. Ya, daunnya ya, bukan batangnya, daunnya. Daun kelor. Penelitiannya, mungkin sebagian sudah baca di feed saya, itu sangat banyak. Asam aminonya lengkap, lemak minyak zaitun dia juga punya. Ya. Jadi ini bisa Anda kasih ke orang-orang yang ya, kalau ibu bapak yang pengen punya keturunan atau mungkin anak yang baik juga, makalah sayur kelor, tidak mesti kapsulnya kan, sayur aja. Ya. Kalau mau dibikin teh juga gampang. Nanti tehnya mungkin ada daun itu Anda keringkan, diangin-anginin gitu kan, kering nanti seduh jadikan teh.
ya, juga bisa. Kemudian tadi bidara. Yang keenam timun. Timun. Ya. Yang ketujuh labu. Ya, jadi labu Bapak Ibu sekalian adalah salah satu ciptaan Allah yang, kalau saya boleh sarankan, kalau Anda yang ada penyakit-penyakit kayak GERD gitu kan, atau dispepsia atau sakit mah, salah satu makanan yang Anda cocok makan tuh labu. Nanti cara bikinnya gimana? Nanti labunya di blender ya, kayak atau dipakai food maker gitu, yang sudah labu kuning ya, yang sudah matang ya. Kemudian dibikin kayak pergedel. Labunya dibikin kayak pergedel. Dan kalau kita lihat kembali ke puasa dulu Pak. Kalau umat Islam betul-betul mengikuti pola ini Bapak sekalian, kita tuh paling lama puasa. Bayangkan kalau seandainya kita benar-benar ngikutin polanya Nabi ya. Kalau seandainya Anda misalkan nih puasa Senin Kamis atau puasa sunnah yang lain, makanan buat orang-orang yang berbuka, gangguan pencernaan. Oke lah, makan berbuka. Rasanya gimana? Udah kebayang. Dan berbuka memang bagusnya pakai buah. Nabi kan mengajarkan pakai kurma. Kalau nggak ada kurma, air putih. Kalau nggak ada ya Anda minum makan buah juga nggak apa-apa. Jadi berbuka itu atau pagi-pagi itu memang lebih baik makannya buah. Kunyah di buahnya, dikunyah. Lalu kan makan tuh, makan orang berpuasa kan, habis isya ngapain? Tidur. Kalau jadwal normalnya Rasulullah kan pada isya tidur. Kalau pada isya dia tidur, katakanlah isya jam 8 sangat selesai, maka jam 8 dia tidur sampai jam 5 atau jam 4, maka 8 ke 16, maka 8 jam dia puasa lagi. Kalau tadi aja dia puasa dari sahur subuh ke sore udah 13 jam, 13 ditambah 8 udah 21 jam dia berpuasa. Luar biasa kan? Kalau kita ngikutin polanya Nabi. Makanya Rasulullah itu ketika beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam, ubannya kan cuma 3. Uban itu kan tanda oksidasi. Ya, tanda oksidasi maksudnya badannya itu tidak banyak mengalami aging atau penuaan. Ya. Kenapa banyak ada ibu-ibu cerita kemarin, sempat ada baca kemarin kan yang ada postingan, saya nggak tahu itu ibu atau bapak, dia ngirim email atau apa gitu, dia bilang dia minum rempah, terus minum apa jahe, kemudian kunyit segala macam, terus sisanya dia blender terus dibalurin ke kepala. Rambutnya tumbuh lagi. Emang itu tidak heran. Kenapa? Karena mereka ini mengandung antioksidan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga bisa merontokkan lemak-lemak yang ada pada kulit kepala. Itu rahasianya saudara. Jadi gak heran. Ada juga waktu itu ibu-ibu yang cerita dia ngasih suaminya ketumbar. Setelah rutin makan ketumbar, pastinya dia makan yang lain juga dijaga sih ya. Itu subhanallah, rambut suaminya yang memutih perlahan-lahan berubah menjadi kehitaman lagi. Tubuh kita kalau belum waktunya tua, dia akan kembali normal. Kalau belum waktunya tua. Kalau belum waktunya menopause, dia akan bisa balik normal. Bisa. Rata-rata kan menopause 55 tahun. Rata-rata. Tapi kalau 45 tahun, 43 tahun sudah menopause, berarti ada nggak beres dengan makanannya atau dengan pola pikirnya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kacang-kacangan, lentils. Ya, kacang-kacangan itu banyak. Ya. Ada, kalau Anda lihat ada kacang Arab, ya, kacang almond, pistachio, ya. Kedelai juga bagus, tapi kedelai yang organik, kedelai lokal, jadi jangan kedelai di GMO gitu, atau mungkin kacang-kacangan yang lebih baik ya, kayak misalnya kacang almond atau walnut atau hazelnut gitulah, seperti itu kacang-kacangan. Atau kacang apa ya? Nah, ini juga nih kacang. Ini kalau ini kacang India. Ya, kalau di supermarket namanya kacang dal. Mirip sama kedelai. Ya. Biasa dibikin untuk makanan masakan. Kenapa India itu penduduknya banyak anak atau penduduknya banyak? Karena mereka gemar makan rempah. Terutama apa? Kunyit. Kunyit itu obat penyubur yang paling baik. Makanya saya tidak heran kenapa banyak yang hamil ya, gara-gara minum ini sama minum ini. Kunyit
Nanti cobain ya, enak. Kunyit dikupas lah gitu kan, lalu ada slice tipis, potong-potong tipis, lalu masukkan ke dalam air panas, air dispenser aja cukup, lalu kasih beberapa potongan serai, sudah agak sedikit hangat, Anda masukin jeruk, habis itu diaduk, kasih madu. Itu obat pencernaan yang paling baik. Ya. Obat maksudnya dia akan membersihkan pencernaan, rahim juga dibersihkan sama dia insya Allah. Kemudian yang ke-10, pisang. Oh 9 9 ya? Oh ya 9. Tin. Buat tin dan daunnya. Daun tin, daun zaitun, daun bidara, ya. Itu bagus ya. Ke-10 pisang. Cara bikin enzim dari pisang saya ajarin. Caranya pisang itu Bu, Pak, Anda blender nanti sama bawang putih. Baru saja sebentar langsung komen luar biasa. Anda tuh coba lihat mie instan, bau juga loh. Bau penyedapnya kan. Ya. Sosis yang biasa itu juga bau sintetik. Ini bau sedikit bawang putih sama pisang, dan bawang putih pun cuma secuil. Satu buah pisang gitu kan, satu pisang lah ya, satu buah pisang gitu Anda kasih dengan ini bawang putih mungkin 1/3 atau setengah gitu, nanti di blender kasih madu. Itu akan jadi makanan yang sangat mengenyangkan di pagi hari. Dan jadi obat buat pencernaan juga. Pisang. Kemudian yang ke-11, daun-daun yang beraroma wangi. Ya misalkan kemangi ya, atau basil gitu kan. Kemudian yang ke-12 zaitun. Yang ke-13 kurma. Kalau Indonesia kaya dengan rempah-rempah dan rimpang-rimpangan, maka Allah menciptakan di daerah Jazirah Arab superfood yang terbaik namanya kurma. Jadi kurma ini buat sekalian, dia merupakan superfood yang paling baik. Jadi nanti kalau Anda mulai berdekatan atau bersahabat dengan kurma, maka kita bisa bikin sambal pun pakai kurma. Ya. Sambalnya pakai kurma. Bawang putih, cabai rawit, kasih garam, digiling sama kurma, dimakan sama tempe. Tempenya mentah. Enak. Udah ada nyobain? Enak kan? Bapak-bapak jangan ditanya lah, Anda mah tinggal terima beres aja. Minta bikinin sama ibunya. Pagi-pagi besok jangan lagi sarapan, jangan lagi minum teh, minum kopi, minumnya serai, kunyit. Judulnya kan mau sehat. Ke-14 delima. Delima nih Bapak sekalian, kalau ada yang punya plak di jantung, plak, dan masih memungkinkan untuk tidak dioperasi, maka cari delima, blender semuanya, kulitnya sama buah dalamnya itu, bijinya itu, di blender semua. Karena dia bisa membersihkan plak-plak di jantung sama pembuluh darah. Itu dahsyatnya delima. Delima. Kemudian siwak ya. Siwak ini sebenarnya kalau bubuknya ada, atau kita bisa kumur-kumur pakai siwak. Kumur-kumur itu pakai bubuknya siwak, itu bagus. Kalau ada ketemu bubuk siwak. Kemudian yang ke-16 pohon perdu. Pohon perdu itu Indonesia banyak banget ya. Sambiloto, pegagan ya, kemudian daun dewa banyak. Nanti lihat aja perdu namanya. Kemudian yang 17 anggur. 18 jahe dan rimpang-rimpang yang lainnya. Kemudian yang 19 daun yang berwarna hijau atau rumput-rumputan hijau. Ya kayak sayur begini ya. Seledri nih Pak Bu. Ini seledri ya.
Kalau orang ada autoimun, saya sangat sarankan minum ini, seledri, karena dia bisa memperbaiki keseimbangan badannya lah, insya Allah. Seledri, dari pengalaman dan apa-apa yang saya baca, dia merupakan salah satu tumbuhan yang direkomen lah untuk dikonsumsi orang-orang yang autoimun dan tiroid. Seledri, baunya sih emang nggak enak ya, tapi Anda kalau mau campur bisa campur apel. Nanti dimasak di blender sama apel. Ke-20, madu.